Selamat datang di channel Terobosan, berubah demi kemajuan PT Bawayu Pratama Jaya. Oke teman-teman, saat ini kita akan masuk pada segmen showroom scale up. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita akan memberikan gambaran konten apa saja sih akan kita sharing di sini. Yang pertama itu terkait dengan showroom itu sendiri. Yang kedua itu adalah 4 langkah dalam mendongkrak penjualan showroom. Yang selanjutnya adalah showroom scale up. Lalu jaminan layanan apa saja yang kami berikan, perbandingan cost teman-teman ketika memakai jasa layanan PT Bawayu Pratama Jaya atau membangunnya secara sendiri. Selanjutnya adalah rincian layanan, apa saja sih layanan-layanan yang kami kasih, dan yang terakhir adalah paket layanan-layanan dari kami. Oke, jadi yang pertama ya, sesuai dengan konten tadi adalah showroom. Mungkin teman-teman selama ini kita berpikir showroom itu adalah ya showroom untuk jual mobil, showroom untuk jual sepeda motor, ataupun showroom untuk jual sepeda. Ya kan? Padahal sebenarnya showroom ini adalah sebuah ruang pamer, teman-teman. Iya kan? Ruang pamer ataupun tempat pameran lah ya, yang bersifatnya jangka panjang lebih tepatnya. Bukan hanya itu, mungkin furniture. Itu showroom namanya. Mungkin ada yang jualan batu cincin. Itu juga showroom. Ada toko emas, toko perhiasan yang lain, itu showroom juga. Ada yang mungkin jualan tas. Ada yang mungkin butik, itu sebenarnya konsepnya showroom, teman-teman. Butik jualan pakaian-pakaian branded, itu showroom juga. Apalagi ya, ada yang mungkin jualan hasil-hasil karya seni, itu showroom juga. Banyak. Jadi showroom ini segala sesuatu yang konsepnya dia harus pamerkan ini produk-produk saya lu gitu. Bukan hanya sebatas jual mobil, bukan hanya sebatas jual motor, bukan hanya sebatas jual sepeda. Mungkin jualan laptop ataupun mungkin jualan handphone itu showroom juga ya. Oke. Itu mungkin ya terkait dengan showroom, teman-teman, biar kita satu frekuensi dulu atau satu persepsi dulu terkait dengan showroom. Selanjutnya adalah yang kita katakan tadi, 4 langkah mendongkrak penjualan showroom. Nah, yang pertama itu mungkin ini, teman-teman. Kita harus meng-create ataupun kita harus membangun ya sebuah media sosial sebagai sarana pameran digital. Ya kan? Jadi media sosial ini lebih gamblangnya lagi adalah gambaran showroom digital dari showroom kita yang offline tadi ya, atau yang real tadi ya. Jadi kita punya showroom di dunia maya, plus kita juga punya showroom di dunia nyata. Intinya seperti itu. Kita buat juga. Karena kalau enggak juga loh, kita mau dilihat umpamanya teman-teman ya, calon konsumen kita tuh datang ke showroom kita, pulang dia penasaran sama yang tadi, ditengoknya lagi di media sosial. Oke? Itu dia poinnya. Makanya kita katakan bangun media sosial sebagai sarana pameran digital atau sebagai showroom digital tadi ya. Yang kedua, buat brosur digital dalam bentuk website sehingga pemasaran lebih terkesan elegan. Ya kan? Jadi udah dia lihat, oh ini saya kirim dulu ya Bapak Ibu ya, ini semuanya gitu ya. Kita kirim ke calon konsumen kita, website kita atau link kita, baik melalui link perusahaan atau link sales. Nah itu tadi. Yang penting pada dasarnya yang dijual itu produknya sama. Itu juga ya dijual. Kita buat, ya intinya ada juga sekarang istilahnya mungkin kepung konsumen pakai website. Biar nyarinya langsung arahnya ke kita. Ya kalau nggak gerak ya susah juga ya kan. Itu tadi. Intinya tadi yang pertama media sosial sebagai sarana pameran digital. Yang kedua brosur digital dalam bentuk website untuk menjadikan pemasaran lebih terkesan elegan. Jadi nggak perlu banyak-banyak lagi. Bila perlu nanti kalau sampai ke showroomnya tuh dikasih QR code ataupun
kita kasih aja lah langsung linknya juga nggak apa-apa. Oh nih Bu, kalau mau lebih lanjut ini kita ada websitenya ya. Jadi traction kita juga lebih baik lagi. Yang ketiga, rekrut sales freelance atau sales karyawan sebagai karyawan kita sebanyak mungkin dan kontrol kinerja sehingga mereka menjadi aset terbaik perusahaan. Ini dia yang notabene kita katakan banyak menggunakan sales, tapi salesnya tadi mungkin ya bisa dibilang amburadul. Daftar di sini, daftar sana, daftar situ, tapi sampai di dunia nyata sales tadi ya dia nyantai aja, duduk aja. Bahkan nunggu dari kita kadang kali gimana kinerjanya, gimana ininya, kita selalu bertanya. Tapi nggak pernah kita kasih arahan kepada sales. Oh ini share kemari ya, bila perlu kita kasih data dia tinggal nge-share aja. Itu ya, sebaiknya seperti itu kita ke sales. Karena ya kadang-kadang sales ini walaupun sebagai ujung tombak kalau nggak kita arahkan nanti kalau orang Jawa bilang itu ya belara-belara apa ya enak ngomongnya ya, nggak terarah lah jalannya nanti. Syukur kalau nggak terarah, setidaknya dia punya kerja gitu kan. Ada yang udah jadi sales freelance dan nunggu aja paling posting sekali dua kali nggak continue, jadi orang juga nggak tahu nih sales apa enggak sih gitu kan, atau ini sales perusahaan ini apa enggak sih gitu. Ataupun sehingga nanti menciptakan ketidakpercayaan calon konsumen kepada sales kita ketika kita nggak bekalin ya, itu dia tadi yang jadi masalah. Atau memberi peluang, bahkan yang lebih jauh tuh memberi peluang untuk menipu. Wah kita jual ini, kita dari ini, kita nggak punya database-nya, atau kita nggak umumkan ke publik ini bahwasanya sales kita. Ini jadi masalah juga, bisa jadi penipuan uang, bisa menjelekkan nama perusahaan kita ke depannya. Yang selanjutnya adalah bangun dan susun database konsumen. Nih ya, semakin banyak dan benar, semakin mudah buat keputusan. Jadi dari sales tadi, kita bisa bekali sales dengan brosur digital berbasis website tadi. Terus kita bisa narik datanya loh teman-teman. Ini kadang-kadang kita pembisnis ini bukan kurang kreatif ya. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada bidang produksi sehingga digital marketing kita abaikan. Kita bisa tarik data tadi itu. Oh ini datanya. Ini nanti bisa kita tindak lanjutin. Istilahnya kalau kita katakan nggak sampai di sini aja. Mungkin pas program besok ke depannya, oh ini contoh nih ya. Ini karyawan ini, ya kan? Ini karyawan. Tiba-tiba besok ada kita tahu mungkin karyawan PTA ini, ya kan? Karyawan PTA ini ke depannya nanti ada mungkin kayak bonus-bonus perusahaan dikasih atau PNS deh nak ya, kayak PNS atau dia seorang guru. Kan seorang guru. Oh, ini jadwal pencarian sertifikasi, tawarin dia. Karena dia punya uang. Konsep dagang ini kan ada 3. Ya kan? Dia mau, dia butuh, dia punya uang. Karena kadang-kadang kita nawarin produk pas dia nggak punya uang ya dia rasa-rasa nggak butuh, nggak mau. Tapi besok ketika dia butuh dan mau, gimana? Nggak kan mungkin dia ngubungin. Yang lebih parahnya lagi kalau ada yang lain perusahaan seperti kayak ngubungin dia. Kita harus tahu itu. Ya kan? Oh ini guru nih, guru PNS umpamanya atau ASN sebagai guru, oh ini lagi sertifikasi nih. Share. Di-share semuanya. Tam. Siapa tahu dia tertarik. Ya kan? Oh ini pencairan gaji ke-13 ini. Share semuanya. Tam. Nah, kayak gitu. Itu sih fungsi dari database konsumen tadi ya. Oke, 4 langkah mendongkrak penjualan showroom tadi. Yang pertama, bangun media sosial sebagai sarana pameran digital. Yang kedua, buat brosur digital dalam bentuk website sehingga pemasaran lebih terkesan elegan. Yang selanjutnya adalah rekrut sales freelance sebanyak mungkin dan kontrol kinerjanya. Ini yang paling penting, kontrol kinerjanya sehingga mereka menjadi aset terbaik perusahaan. Yang selanjutnya yang terakhir itu adalah bangun dan susun database konsumen, karena semakin banyak dan benar semakin mudah buat keputusan. Oke, selanjutnya sesuai dengan konten kita itu adalah apa itu showroom scale up. Oke, tadi showroom udah kita bahas ya. Sekarang kita bahas konsep yang kita berikan melalui terobosan nih. Showroom scale up itu adalah layanan jasa digital marketing showroom teman-teman. Ya, showroom tadi kan udah kita samain persepsinya ya. Mulai dari
Mulai dari layanan penyusunan strategi dan materi marketing bulanannya itu gimana. Pengelolaan Instagramnya gimana. Pengelolaan websitenya gimana. Baik website perusahaan ataupun sales. Sampai dengan pelaporan bulanannya. Jadi ini seperti perusahaan yang benar-benar tertata rapi dalam digital marketingnya. Jadi di sini ya, showroom itu tadi ya. Selanjutnya itu adalah jaminan kita untuk teman-teman yang bergerak di bidang bisnis showroom. Yang pertama itu ada good service. Ini kita sampaikan semuanya ke setiap layanan premium kita. Yang pertama itu di good service itu adalah penyusunan planning bulanan, itu kita covering. Pengelolaan sales atau sales lah yang enaknya, dan marketing berbasis digital. Pelaporan dan analisa bulanan kita kasih juga. Yang selanjutnya adalah good price. Bayangin teman-teman, ketika teman-teman punya showroom tadi itu atau memiliki usaha showroom tadi, ya, hanya bermodal ratusan ribu rupiah per sales. Perusahaan yang berbasis showroom tadi bisa menghasilkan revenue ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Ya kan? Bandinginnya kayak gitu. Satu sales tadi kalau kita bekalin benar-benar tadi ya, satu sales tadi kita bekalin benar-benar, arahkan benar-benar, kita kasih briefing yang baik dan benar. Satu closing aja atau dua closing aja kalau dijualnya mobil atau motor atau tadi emas ataupun tadi apa ya, paket-paket digital atau yang lainnya, ini kan sangat nguntungin, tergantung target, tergantung SOP yang kita buat tadi. Selanjutnya adalah good experience. Perusahaan yang berbasis showroom tadi seketika jauh lebih elegan loh teman-teman, baik di mata konsumennya, kolega dan kompetitor lainnya. Oke. Yang selanjutnya itu adalah perbandingan ketika teman-teman memakai jasa kita atau membangun sendiri showroom scale up ini. Oke, kalau memakai jasa kita tentu ya kita kasih jaminan tadi apa? Cukup bayar ratusan ribu rupiah. Teman-teman udah bisa menghemat sampai ratusan kali lipat. Nggak perlu pusing-pusing ngurusin sales dan marketing, tinggal duduk aja. Kami yang susun planning sampai laporkan bulanannya. Gimana kinerja marketingnya. Kalau urus sendiri atau buat atau create sendiri di divisi teman-teman, banyak yang harus disiapkan. Yang pertama, gaji desain grafis. Ya kan? Bulanan ini buat desain grafisnya. Kalau kita gaji desain grafis atau kita hire desain grafis, kalau kita beli konten, cek aja di internet berapa sih kalau kita beli konten. Nah, dengan catatan dia harus ini apa namanya, nantinya ininya kayak gini, sesuai dengan tahap apa dibuatnya. Tapi kalau nggak konsisten, kalau bulan ini kita beli, bulan depan enggak, bulan depan beli, bulan depan enggak, juga enggak, traksinya nggak bagus. Dia harus continue, ya kan? Itu andai kan beli itu udah mahal, udah gitu kita ngupload lagi atau kita bayar admin media sosialnya lagi untuk ngupload, ya kan? Nggak continue. Nah, yang ketiga itu adalah gaji untuk maintenance website. Tadi sebelumnya ada gaji admin media sosial ya. Gaji maintenance website gitu juga. Gaji staf administrasi teman-teman. Untuk buat planningnya gimana, ya kan? Udah gitu buat laporan akhirnya gimana, itu dia. Baru gaji supervisor marketing untuk ngontrol ini semua, kan butuh satu orang supervisor. Kalau mau gaji manajer apa semuanya tuh banyak. Nah, yang nggak kalah penting di sini juga itu adalah ada infrastruktur. Teman-teman harus siapkan kantor atau harus siapkan infrastruktur yang lain, harus buat SOP-nya, administrasinya gimana, banyak teman-teman, repot. Biayanya sangat besar. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah opportunity cost. Apa itu opportunity cost? Opportunity cost itu adalah sebuah biaya yang sebenarnya teman-teman keluarkan ketika harus memilih untuk membangun perusahaan dengan divisi ataupun bidang digital marketing sendiri atau pakai jasa layanan. Ya kan?
Ya mungkin lebih keren ini lu lebih bonafit punya gini, tapi kan biayanya juga lebih besar. Itu dia tadi. Selisihnya tadi itu adalah opportunity cost, peluang. Kami kasih kesempatan sama teman-teman sekarang. Jadi kalau nggak dimanfaatkan kesempatan ini sama teman-teman, ini ada opportunity cost-nya. Ya kan? Itu dia. Kalau kita jelasin nanti jadinya kita kayak kuliah. Oke. Selanjutnya itu adalah rincian layanan dari showroom scale up ya. Seperti biasa mungkin yang pertama itu pembangunan website. Kita bangun websitenya sesuai dengan hasil rapat lah istilahnya, hasil keputusan bersama lah, mendengarkan apa sih yang dibutuhkan dari teman-teman semua ketika ingin membuat sebuah layanan showroom tadi. Baru domain dan hosting itu juga udah paketnya juga, kita kasih domain dan hosting yang sesuai, hostingnya unlimited, domain itu .com ya, kalau mau .id juga nggak apa-apa, kita sesuai. Baru maintenance websitenya, ini juga hal yang cukup penting ya. Kenapa kita katakan seperti itu? Banyak perusahaan yang punya website tapi nggak jalan kan? Ya kan? Bayangin kalau teman-teman aja nih dibangunin website terus kita buat orang yang maintenance websitenya, ini kata-kata gajinya harus UMR teman-teman. Ya enggak? Untuk website aja tuh maintenance-nya aja. Belum dia buat laporan, belum ini bla 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 lain. Yang selanjutnya itu adalah artikel. Seperti sebelumnya udah kita katakan bahwasanya artikel ini adalah ya kayak cemana ya, sebuah kode-kode tertentu yang untuk meningkatkan posisi website kita tadi sesuai dengan kata kunci atau keyword yang disampaikan ataupun yang diketikkan oleh calon konsumen terkait kebutuhannya yang sesuai dengan segmen atau layanan perusahaan kita. Contoh, sekarang kita showroom mobil. Jadi ketika dia cari, dia mau beli mobil nih, mobil A gitu, langsung muncul. Kita kok bisa paling atas. Oh ini rupanya informasi. Jadi kita harus sering create atau sering buat artikel-artikel seperti itu. Ya harus sesuai dengan SEO-nya. Adalah ilmu khusus SEO-nya nih di sini. Cuman dia kembali lagi, kalau cuma 1-2 ya ngapain gitu kan. Dia harus continue, harus lebih banyak nih gudang informasinya. Yang selanjutnya adalah promosi email blast. Jadi teman-teman, email blast ini adalah yang sering kita temuin atau sering kita dapatkan ketika kita buka email. Ada bentuk promosi, oh ini dari sini, oh ini dari sini gitu. Kita sampaikan terus. Ya, mungkin dari 1000 atau dari 100 yang kita sampaikan ini akan ngena juga. Ya, ini pokoknya kita gimana menginfluence. Jadi marketing ini bukan hanya sekedar teman-teman bisa jual, tapi gimana teman-teman bisa mengarahkan konsumen itu sehingga menjadi loyal. Gimana teman-teman bisa meng-create itu konsumen sehingga menjadi benar-benar customer gitu. Ini perlu dia jadi ujung lidah kita juga nyampaikan, oh kalau mau dipakai di sini nih, pakai ini ada websitenya nih, ini mudah nih semua, ini info-infonya kayak gini, gitu deh. Oke. Yang selanjutnya adalah maintenance Instagram. Ya kan tadi yang kita katakan bahwasanya Instagram ini adalah hal yang sangat penting atau media sosial. Ini seperti pameran digital kita juga. Jadi sangat penting di maintenance. Selalu kita buat. Kalau bisa ya sampai nanti bisa memberi referensi atau kepercayaan yang sangat kuat bagi konsumen atau calon konsumen terhadap perusahaan kita. Yang antara itu adalah penyusunan planning setiap bulan sampai dengan laporan bulanannya plus analisa. Ini yang kita katakan tadi teman-teman. Ketika teman-teman bergabung bersama kita akan rapikan semua divisi digital marketing teman-teman. Khususnya yang belum ada ya, kalau yang udah ada ya udah silahkan jalanin. Tapi coba bandingin cost-nya, bandingin pusingnya ya. Ketika teman-teman punya divisi marketing sendiri ya. Tapi kalau yang memang udah bonafit ya, nggak masalah juga. Oke, yang selanjutnya adalah paket layanan kita. Yang pertama itu ada paket basic ya. Di paket basic itu maksimal 10 sales yang bisa kita cover. Yang kedua itu ada paket gold, itu 25 orang sales. Paket platinum maksimal 40 orang sales. Kalau mau yang lebih dari itu, mungkin bisa menghubungin ke pihak perusahaan langsung atau sales kami yang menghubungin Anda. Di samping itu juga nanti kita akan create sesuai dengan biaya yang sama-sama kita sepakatin sesuai kontrak layanannya.
Mungkin itu terkait dengan showroom scale up. Terima kasih buat semuanya.